Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Jalan Cerita. Setelah sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Denpasar, lalu motoran sampai ke Kintamani dan juga bermalam di satu pucuk bukit. Nah, sekarang perjalanan akan saya lanjutkan dari Kintamani turun menuju Tianyar melewati jalan alternatif Desa Munti Gunung. Tujuan utama hari ini adalah saya mau bermalam di Pantai Amet, ya, pantai dengan pasir hitam vulkanis. Tapi sebelumnya saya akan bersantai dulu di Savana Tianyar. Seperti apa perjalanannya? Ayo ikuti perjalanan backpackeran edisi Bali. Ya, teman-teman, sekarang jam 9.53. Saatnya saya kembali. Oke. Nah, Oke, perjalanannya seperti ini. Wow. Ini dia jalanannya. Oh. Lewatin sini. Kemarin saya nyasar. Ini dia. Oke. Hari ke berapa ini? Ketiga ya. Memang kalau mau ke tempat yang bagus, kadang jalanannya harus sesuram ini. Ayo. Kalau hujan, licin pasti. Oke, ayo. Kemarin tuh pas nyampe sini agak takut juga, bingung kami. Ada mas-mas yang mau kesini. Iya. Akhirnya sampai nih teman-teman. Berhasil. Karena balik Kintamani, sini ke arah Tianyar. Setidaknya udah lewatin jalan yang tadi, teman-teman, lebih melegakan. Nah, sekarang kita ke arah Tianyar. Tadi udah ngobrol sama ibunya, kalau kita turun lagi lewat Kintamani itu jauh banget, jadi kita lewatin sini. Cuma katanya harus hati-hati, selain daripada jalanannya, nanti di perbatasan Karangasem itu ada orang yang nawarin jasa, terus bilang mau dianterin nggak, tapi nanti mereka minta uang katanya, jadi tolak aja gitu. Oke lah, terima kasih, ilmunya berguna ya teman-teman. Halo. Nah, kemarin tuh saya nyasar ke kanan sini, lewatin Alengkong.
turunannya curam sekali. Nah, teman-teman, turunan seperti ini mengingatkan saya dengan jalan di kalau di Bandung itu kita bisa turun dari arah Bukit Tunggul ke ujung Berung, namanya Pak Lintang. Nah, kayak gini lah turunannya, panjang, ekstrem. Cuma ini lebih sepi. Oke, dan pada hari saya touring ini kemarin malam itu terjadi longsor di Bandung, di kaki Gunung Burangrang, ikut berduka cita. Dan saya jadi ingat teman-teman bahwa bencana alam seperti longsor itu bukan barang baru ya. Dari zaman Hindia Belanda pun, catatannya Karel Willem Wormser itu ketika dia ke Wonosobo itu terjadi longsor yang sangat parah yang mengakibatkan banyak desa hancur, tenggelam dalam timbunan lumpur. Ini jadi pelajaran juga ya buat kita manusia ketika hidup berdampingan dengan alam. Sepi banget ya jalannya. Tapi seenggaknya ini udah aspal lah. Nggak kayak yang tadi. Semoga nggak ada hujan. Ya, jalanannya ternyata seperti ini. Ayo. Jadi persis lah seperti jalan di Gunung Rio. Kalau ke Brebes itu loh. Ini mata kanan saya kelilipan, perih banget. Dan Oke, kita lanjut. Oke. Ini kalau hujan emang repot banget. Gianyar. Memang ekstrem. Kalau se-ekstrem ini
Gila. Jalanannya gila. Jam 10.20. Ini turunannya sih dikit lagi ya. Tapi aduh, jalanannya hancur banget. Ini saya berhenti dulu buat dinginin kampas rem karena udah panas banget. Coba. Oke, udah nggak terlalu panas. Dan benar kata ibu tadi, nanti di perbatasan tuh ada yang deketin gitu, nanya kemana, bilang aja udah tahu gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus mendekati perjalanan. Oke, ini mending nih, ini udah dicor. Tadi aduh, ada yang belum dicor. Jalanannya gila. Oke, jalan penderitaan mulai lagi. Oh, untuk sepotong doang. Aduh, udah keburu takut tadi. Lega banget, aspalnya mulus. Sangat lega, sangat lega. Kita yang perkampungan sih. Dari toko, dari warung, udah ada rumah-rumah dengan mobil bagus tadi ya. Jadi at least jalanannya udah oke lah. Cukup sekali dan terima kasih. Kalau hujan, bye-bye banget lah jalanan tadi. Sangat tidak direkomendasikan. Kecuali saya pakai motor trail ya, KLX gitu, beda cerita. Kalau si Scoopy atau Beat, aduh kasihan banget. Oke, ini di map sudah semakin dekat teman-teman dengan apa namanya, jalan utama, jalan raya. Ini udah di Karangasem kita. Ya teman-teman, sekarang jam 10.45, posisi udah di jalan raya Tianyar Tejapura. Lega, udah bisa turun ke jalan raya. Dan saya masih gak tahu mau nginep di mana, belum booking tempat. Jadi coba jalan lurus, nanti mungkin belok-belok ke Tianyar. Sekarang soalnya baru jam 11 kurang, jadi masih punya banyak waktu. Ayo kita gas. Mapnya udah saya matiin karena udah tahu jalan kalau udah di sini. Banyak truk pasir karena emang sini area penambangan pasir ya. Ya, belakang kita laut dan di depan kita kaki Gunung Agung. Savana Tianyar kalau kata Maps masuk sini. Waktu 2 tahun lalu saya kesini nggak lewat jalur yang ini sih. Saya juga udah lupa. Itu laut, kita Bali dan jeng. Ini dia jalan ke Savana Tianyar. Ya, jelek lagi. Tapi ya udahlah ya, yuk gas. Tadi ada bapak-bapak bilang jangan lewat sini, muter balik lewat villa apa gitu katanya. Ini mapnya emang agak sesat sih. 2 tahun lalu saya kesini juga mapnya sesat. Dan ini dia. Ini rasa-rasanya bukan jalan raya ya, ini alur sungai kayaknya ini mah ya. Tuh. Mantap jalanannya. Ya. Namanya juga petualangan ya. Juga nggak mau harus menikmati lah apapun yang terjadi seperti ini. Ya, kita tiba pada jalan yang benar. Ini jalan yang saya ingat 2 tahun lalu saya lewatin. Patokannya ada sekolah dasar negeri dan
Ini Savana Tianyar yang bagian bawahnya. Karena musim hujan kali ya, jadi menghijau begini. Cakep banget. Wow. Wah, ternyata lagi ada event, jadi ramai banget. Tuh. Wah, terlalu ramai. Saya balik aja. Tuh, Gunung Agung itu. Kebul banget. Dan terlalu ramai ya. Ini ada event soalnya. Jadi tadinya saya balik lagi. Saya cari tempat lagi yang ada padang rumput. Lalu kita cari makan. Oke. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita lanjut perjalanan. Kita ke arah Amet, kita ke titik paling timur daratan Bali. Oke, seperti ini tadi. Ini sekitar 2 kilo sampai ke jalan aspal utama. Sekarang saya udah nggak pakai HP karena udah tahu jalan di sini. Masih ingat perjalanan 2 tahun lalu. Pengennya istirahat. Teman-teman, ini jalan raya Tianyar, Tejak Gula sampai ke Amet, atau bisa juga tembus kalau kita ke arah barat tuh ke Singaraja. Ini jalan kita akan lewatin Tulamben juga, spot diving terkenal. Nah, relatif lebih sepi dibandingkan daerah selatan, dan juga lautnya lebih tenang teman-teman. Dan suasana jalanannya gini ya, sepi, syahdu, kayak mellow gitu, cuma cukup panas aja. Ini kali kedua saya lewatin jalur ini. Yang pertama adalah waktu 2024 bulan Oktober. Cuma waktu itu saya cuma 1 hari aja di Amet. Ya karena saya trip total di Bali nggak nyampe 2 hari, cuma 4 hari. Sedangkan kali ini saya 11 hari. Jadi penuh kebebasan. Mau ngapain aja bisa. Oke, punten ya. Bus Siddhartha, helm kita susul dulu. Oke, kira-kira sekarang jam 1:30 kita masuk desa Culik teman-teman. Nah, kalau udah masuk Culik, ini tandanya kita udah dekat dengan Amet. Taram, kita belok kiri, kita ke Amet. Kalau lurus itu ke arah Amlapura sampai ke Denpasar. Kita ke kiri, Jalan Raya Iketut Mati. Tuh, kain-kain Bali. Jadi saya mau beli kain kan. Ya, kita sampai di Amet. Ini dia. Ini udah banyak hotel, banyak villa. Udah
turistik lah. Saya mau nginep di mana ya? Yang pinggir laut pokoknya mah. Saga, Amet Kedai, Silver, Amet Beach Resort, Amet Kedai. Ya teman-teman, masih belum dapat penginapan. Tadi ada beberapa tempat yang saya datangin tapi penuh. Jadi ini memang dilemanya touring traveler, tapi dengan budget tipis ya seperti ini. Kayak gini nih. Kalau tadi yang Anugerah itu kayaknya nggak dapat akses pantai. Paling-paling saya balik ke Amet Kebun Wayan lagi sih. Masih belum nemu, jadinya malah jalan-jalan sama mbak-mbak Vietnam. Ya, setelah bertemu dengan kawan baru dari Vietnam dan kami main bareng ke titik paling timur daratan Bali, cuaca hujan. Lalu saya memutuskan untuk kembali. Teman saya mbak-mbak Vietnam itu pergi ke hotelnya karena mereka ada acara lagi, dan saya akhirnya menemukan penginapan lalu memutuskan untuk jalan sore di pantai Amet. Ya teman-teman, akhirnya dapat penginapan di Amet yaitu di Amet Kebun Wayan, tempat hotel yang sama tempat saya menginap 2 tahun lalu. Cuma hari ini langitnya mendung, jadi di situ Gunung Agungnya nggak terlalu kelihatan jelas, tertutup kabut, dan lautnya berombak. Ombaknya kenceng banget. Jadi ini kayaknya saya nggak bisa nyebur deh, karena nggak ada yang nyebur. Tapi ya oke lah ya. Akhirnya bisa balik lagi ke Amet, entahlah. Jadi pantai ini tuh pantai yang saya suka karena pasirnya vulkanis ya teman-teman ya. Jadi berwarna hitam dan berbatu-batu. Karena persis di situ adalah gunung aktif ya, gunung berapi aktif, yaitu Gunung Agung. Ya ini ujung, dari situ sih bisa sih terusin, cuma nembus bukit. Saya nggak ke situ deh. Kita balik ya teman-teman. Oh, ada orang snorkeling ternyata. Berarti sebenarnya kalau mau nyemplung ya bisa-bisa aja tadi. Tapi di bagian sini emang lebih teluk sih, jadi lebih anteng ombaknya. Perjalanan pulang. Hujan besar. Itu nice. Sayur segini harganya 22.000. Baru banyak dan yang terpenting staffnya ramah, seperti lokal sekalipun. Ya teman-teman, demikianlah berakhir perjalanan di Amet ya. Jadi di Amet saya cuma 1 malam menikmati pantai dan juga hujan. Esoknya saya akan melanjutkan perjalanan dari Amet menuju kota Singaraja, kembali melewati jalur pesisir utara Bali. Pemandangannya seru banget karena nanti kita akan istirahat di warung-warung yang letaknya ada di pinggir laut
Dan juga sepanjang di Singaraja kita akan melihat ada puri peninggalan kerajaan, dan juga nanti kita akan bersantai di pinggir laut pantai Penimbangan. Terima kasih, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.